Perkenalkan, nama saya Anissa Aulia Rafa. Mungkin tadi dari Bu Evi dan Ustadz Ikram sudah menjelaskan bahwa pendidikan saya di mana saja. Mungkin di sini saya mau menjelaskan lebih detail ya. Benar, saya dulu SMP di sini MTS Al-Khairat Ambon. Saya sama kayak kalian. Malah dulu saya itu waktu masuk sini kelas 1 itu mati-matian nangis-nangis nggak mau. Ngerasa kayak dikekang, ngerasa nggak punya kebebasan, nggak bisa jalan-jalan ke sana ke sini. Itu emang pasti kalian juga ada yang masih nangis nggak? Ada yang awal-awal nangis nggak? Pasti banyak yang nangis ya. Tapi nanti kalau kalian udah lulus dari sini, kalian merasakan bahwa emang MTS Al-Khairat ini dia ngasih, memberikan kita tuh, menanamkan kepribadian kita sih. Lebih tepatnya kayak karakter, kita maunya gimana, terus nanti rasa rasa berjuang gitu loh. Kayak di sini tuh pasti ada tantangan-tantangan kayak, masa temanku bisa aku nggak bisa, masa kok aku kayak gini ya, kok aku ngerasa kurang ya. Di sini tuh ngajarin kita punya rasa ambis, menurut aku ya. Terus aku lulus dari sini lanjut ke SMK Telkom Malang, ngambil jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Setelah itu lanjut di Telkom Surabaya, Universitas Telkom Surabaya, ngambil jurusan Teknologi Informasi. Alhamdulillah lulus tepat waktu dan cum laude. Apa itu cum laude? Cum laude itu merupakan salah satu pujian buat mahasiswa yang lulus tepat waktu, entah itu 3,5 tahun maupun 4 tahun dengan predikat IPK di atas 3,75 atau 3,5 gitu, saya lupa. Terus saya lanjut, alhamdulillah langsung dapat kerja di Jakarta sebagai auditor IT. Nah, di sini kebetulan saya itu ada project yang mengharuskan emang ke Ambon buat audit Telkomsel di Talake. Benar tadi katanya Ibu Evi dan Ustadz Ikram juga, saya kalau ke Ambon tuh selalu mampir ke Al-Khairat. Yaitu kenapa? Karena Al-Khairat yang membentuk kepribadian saya. Al-Khairat yang buat saya tuh bisa mandiri yang pertama, terus bisa dibilang otak saya tuh nanti bisa berpikir lebih cepat. Benar-benar pembentukan awal itu di Al-Khairat. Jadi sayang sih kalau kalian sampai keluar dari Al-Khairat. Memang awal-awal tuh merasa susah, merasa sulit gitu, mungkin tertekan, mungkin apa. Tapi nanti kalau udah lulus pasti merasakannya enak sih, gampang sih. Terus apa lagi ya? Ada yang mau ditanyakan nggak? Tanya aja, nggak apa-apa, nyantai. Pakai bahasa Ambon juga nggak apa-apa. Silahkan, namanya siapa? Oke, bisa dijelaskan mau bertanya apa? Kenapa milih masuk MTS Al-Khairat? Oke. Jadi sebenarnya tuh aku nggak tahu ya, mau yang pertama mau SMP di mana. Karena kan waktu itu masih kecil, kita juga harus diarahkan sama orang tua. Terus kebetulan ada 2 pilihan saya waktu itu. Mau di MTS Al-Khairat atau pulang ke Jawa. Pilihannya itu. Sedangkan saya sendiri masih nyaman di Ambon. Jadi sudah saya daftar, alhamdulillah masuk. Terus ya itu kan cuman mengikuti alur ya, waktu masih kecil tuh nggak punya pikiran kayak kenapa nih nggak punya sama sekali, masih diarahkan orang tua. Dan yang tadi saya cerita bahwa saya awal masuk di sini tuh nangis, saya sampai bohong sakit perut, bohong masuk rumah sakit, udah sampai ngemis-ngemis ke orang tua buat keluar dari sini. Tapi ya udah, kita akhirnya alhamdulillah saya bisa survive di sini juga. Makanya saya bilang kayak kalian kalau saya jangan sampai keluar sih dari sini. Gitu. Masih kelas 1 juga kan?
Jangan sampai nanti naik kelas 2 ada yang gugur. Itu sih. Menjawab pertanyaannya? Oke. Ada yang mau nanya lagi nggak? Sharing-sharing aja, biasa aja. Kayaknya sensenya udah pertanyaan gini. Masih nggak ada kepo-kepo sama Kak Rafa punya kehidupan kah? Kayak gimana? Tanya saja, santai saja. Barang kita bingung mau cerita apa lagi. Boleh. Beradaptasi di mana? Beradaptasi di Al-Khairat kurang lebih 3 bulan, 4 bulan. Kalau bisa dibilang Kak Rafa salah satu murid di Al-Khairat yang sangat sering dimarahi Ustadz Ikram. Sering dihukum, tapi alhamdulillah belum pernah disuruh pulang sih. Kalian disuruh berdiri, disuruh diteriakin kayak ya, tahu lo Ustadz Ikram kalau udah marah kan kayak gimana. Cuman namanya adaptasi kan butuh waktu ya. Jadi 3 bulan 4 bulan harusnya udah cukup sih. Nggak sampai setahun tuh enggak. Tergantung diri sendiri juga. Mereka emang mikir ke positifnya apa mikir ke negatifnya nih. Kalau tetap mikir, kalau kan tadi Kak Rafa cerita, Kak Rafa awal-awal nangis-nangis tuh. Kalau Kak Rafa selalu pikir, kayaknya beta sih bisa nih di sini. Kayaknya di sini beta sih bisa bebas nih. Kayaknya di sini ngasih pengaruh buruk atau apa. Itu pasti mungkin Kak Rafa suka luar dari sini. Cuman kan karena banyak sisi positifnya di sini, ngajarin kita kemandirian, ngajarin bisa masak. Kalian masih masak sendiri nggak? Enggak. Oke. Cuman kan masih tugas-tugas kayak bersih-bersih gitu masih ada kan? Itu salah satu yang ngajarin buat mandiri sih. Karena menurut Kak Rafa, pembentukan kepribadian anak, pembentukan kepribadian kepribadian anak yang pertama udah. Terus mental anak tuh dari SMP, karena mulai dari SMA, apalagi sekarang kan kebanyakan SMA-nya udah banyak yang merantau jauh. Kalau baru mulai dari SMA itu udah telat menurut Kak Rafa. Jadi kalian masih SMP udah harus bisa mengelola pikiran sih. Gunakan kalian waktu baik-baik. Waktu itu waktu itu sangat berharga. Dan tanyakan lagi? Tapi menjawab pertanyaan nggak? Oke. Ada yang tanyakan lagi nggak? Yang santai-santai saja. Oke, Kak Rafa kan sudah lama di Ambon, dari kecil SMP di sini, terus Kak Rafa pindah ke Malang, ke Surabaya. Tapi Kak Rafa sama orang tua di rumah tetap pakai bahasa Ambon sama keluarga. Kak Rafa adik lulusan Al-Khairat juga yang cewek, nama Firda, kalian tahu. Dia lulus tahun berapa ya? 2019 kalau nggak salah. Beda 3 tahun sama Kak Rafa. Terus Kak Rafa punya adik yang cowok, pernah di Al-Khairat setahun. Kenapa cuma setahun? Karena orang tua langsung pindah tugas ke Surabaya, jadi tidak menyelesaikan masa SMP-nya di sini. Gitu. Ada yang ditanyakan? Mungkin siapa yang punya saudara di sini yang udah lulus kayak yang apa? Sabar, satu-satu. Angkat tangan tinggi-tinggi. Sih? Adiknya siapa? Salma dulu betajar les. Terus sih? Siti siapa nih? Lulusan tahun? Ya betul sih kenal, maaf. Terus sih? Fadel Rohuputi PDN? Tahun berapa? Oh, Kak Rafa sih di sini. Siapa lagi? Hah? Tahun berapa?
Ih, ternyata beta sudah lama di sini, seseng ke Ambon lama ya. Maaf, sebentar. Nah, berapa dulu? 2022. Kenapa kamu muda begini? Beta merasa setua. Hah? Enggak ada. Misalnya kamu sedang ke taman? Ya sudah. Ternyata Kak Rafa banyak yang tidak kenal karena mereka banyak lulusan tahun 2020-an. Mungkin yang Kak Rafa kenal Safa ya? Syafa, oke. Mungkin yang Kak Rafa kenal Syafa punya kakak karena Ahmad di bawah Kak Rafa 1 tahun pas. Sekarang udah dinas di Jayapura ya, Angkatan Laut, betul? Terus Salwa di STMKG, Salma di lulus. Oke, ngambil jurusan apa Salma? Oke. Banyak yang Kak Rafa sih kenal ternyata ya. Karena Kak Rafa lulus dia sudah jauh sekali, kali sama kamu berarti beda berapa tahun? Hitung. Ya betul, 9 tahun. Kak Rafa lulus 2016. Ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin motivasi yang ingin ditanyakan kalau masuk SMA nanti bagaimana? Nanti di sini tuh kalau katong yang bisa bagaimana? Tanya saja. Ya, silakan. Perasaan saya waktu lulus di Al-Khairat, waktu lulus di Al-Khairat ya, agak lupa sih. Tapi yang pasti karena nangis sih pasti ya, meninggalkan keseharian yang sama teman-teman, sama curriculum Bu Evi. Jadi 3 tahun itu menurut kalian cepat atau lama sih? Oke, jadi kan 3 tahun itu bukan waktu yang cepat ya buat kita hidup bareng ya. Jadi maksudnya bareng tuh jadi gini, kita satu asrama selama 3 tahun, terus pisah hanya karena kelulusan itu sedih sih. Karena kita kadang senangnya kita butuh mereka, susahnya juga kita butuh mereka. Susah dalam artian kita belajar bareng, terus ada perlu apa pasti bilang ke orang-orang yang satu kamar atau yang satu asrama. Kita udah punya chemistry lah intinya. Terus pisah itu susah. Jadi kalau bisa ketika lulus SMP jangan sampai lost contact sama teman-teman. Kenapa? Karena mereka yang bantu kalian waktu ada di Al-Khairat. Kalian hidup bareng. Jadi Kak Rafa sama teman-temannya Kak Rafa SMP alhamdulillah semuanya masih kontakan. Itu yang teman sangkatan ya, cuman kalau yang atas sama bawah Kak Rafa kurang tahu. Karena kan kurang dekat juga, nggak sekelas juga, sebatas tahu misal Kak dia di sini, tahu Kak dia di sini, gitu aja sih. Menjawab nggak? Nanti jangan nangis ya kalau lulus ya. Kak Rafa doakan semuanya yang di sini sing ada yang gugur. Semoga bertahan di sini. Kalau dapat marah tahan-tahan saja. Dimarahin itu wajar, manusia bikin kesalahan itu wajar. Tapi ya jangan sampai keseringan. Jadi kesalahan itu harus dijadikan bahan pembelajaran. Jangan sampai, beta kemarin salah begini cuma dapat marah begini, beta kemarin salah begini dihukumnya cuma kayak gini, jadi nyantai itu boleh. Kalau bisa kesalahan yang dilakukan sekali, 2 kali, terus jadi evaluasi diri. Jadi biar kita tuh improvement, kita tuh berkembang terus dari kesalahan-kesalahan kita. Tadi ada yang mau nanya lagi? Oke, silahkan. Oke, mungkin tadi sudah saya jelaskan. Yang pertama pasti merasa tertekan ya. Kak Rafa waktu SD itu suka main, suka jalan. Intinya kayak anak-anak yang diurus. Bukannya gini. Kak Rafa dulu waktu SD bebas sekali mau main sana kesini sih nggak ada yang larang. Yang penting orang tua tetap pantau. Ketika masuk Al-Khairat ya itu Kak Rafa nangis kayak kenapa sih masuk di Al-Khairat, kenapa sih masuk di pesantren, kan jadi nggak bebas, kan nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa tahu ini, nggak bisa tahu itu. Yang awalnya tuh Kak Rafa mikirnya kayak Kak Rafa nggak bisa update kehidupan di luar.
Tapi lama-lama ya alhamdulillah bisa. Karena kan ternyata di sini juga masih modern juga ya, udah modern juga ya, nggak yang nggak boleh btw masih dapat pelajaran TIK nggak? Kakak kelas ada yang pakai laptop? Nah itu salah satu modern. Kenapa Kak Rafa bilang itu? Ada beberapa pesantren atau asrama yang tidak memperbolehkan santri maupun santriwati memegang HP maupun laptop. Nah sini kan sudah boleh. Kita sudah bisa belajar TK, kita udah bisa mengenal gadget, bisa mengenal PC. Beberapa pesantren itu enggak. Jadi itu salah satu modern. Jadi kita bisa mengetahui info-info dari luar, enggak update itu apa ya kepanjangannya ya? Kurang update. Itu masih oke sih. Gitu. Jadi yang merasa tertekan sekarang ya disabar-sabarin aja. Ada lagi? Iya boleh. Kenapa saya SMK di SMK Telkom Malang? Yang pertama, Kak Arafa tuh jujur tertarik sama IT dari dulu. Kak Arafa dulu kiranya itu SMK Telkom Malang itu ngajarin kita buat dalam-dalamnya komponen, entah itu HP, entah itu laptop, padahal enggak. Salah sama sekali. Untungnya Kak Arafa ngambil jurusan jaringan, jadi bisa ngoprek-ngoprek. Jadi tahu dalam-dalamnya casing komputer kayak gimana, terus cara masang jaringan yang baik gimana. Jadi gitu, tertarik aja di kuliah di IT, SMK di IT. Kenapa tertarik? Mari silakan masuk di SMK Telkom Malang. Saya mempromosikan. Terus ada lagi? Kayaknya tertarik di SMK Telkom Malang deh. Karena apa mempromosikan ini? Ayo masuk ke SMK Telkom Malang. Jos. SMK Telkom Malang merupakan SMK IT terbaik dan SMK IT tertua di Indonesia kalau nggak salah ya. Di Malang itu, bukan di lain. Karena SMK Telkom Malang merupakan SMK Telkom yang pertama. Di bawah Yayasan Pendidikan Telkom. Sekarang namanya kalau nggak salah Telkom Schools gitu. Masuk. Tunggu lulus dari Al-Khairat dulu. Ada lagi? Yang tertarik sama itu mungkin bisa tanya-tanya. Tanya saja, jangan malu. Ya SMK. Pasti senang, sangat senang. Gini, SMK Telkom Malang kan di Pulau Jawa ya. Bukannya Kak Rafa ya, cuman Pulau Jawa sama Pulau Ambon tuh kan biasanya dari timur nih pasti orangnya kurang pintar nih, biasa bilang gitu kan. Kalau jahatnya ya. Cuman dari waktu masuk SMK Telkom Malang tuh ada tesnya. Mulai dari tes fisika, matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, itu ada. Tapi alhamdulillah Kak Rafa masuk di kelas unggulan karena dari hasil tes itu. Jadi bisa membuktikan bahwa memang MTS Al-Khairat itu bervalue. MTS Al-Khairat itu menghasilkan anak-anak yang cerdas. Gitu. Pasti sangat senang waktu Kak Rafa masuk SMK Telkom Malang, cuman adaptasinya selama setahun kurang sih. Kak Rafa paham bahasa Jawa cuman ngomongnya masih bahasa Ambon. Jadi Kak Rafa waktu kelas 1 SMK itu sangat pendiam karena sering bisa bahasa Jawa. Gitu. Ada lagi? Tanya-tanya saja, santai-santai saja, jangan usah tegang, relax. Iya, silakan. Kesulitan tuh di tahun pertama aja sih ya, karena nggak bisa bahasa Jawa, kurangnya komunikasi, kurang bersosialisasi. Karena Kak Rafa ngerasa kayaknya beta bukan siapa-siapa nih di sini. Beta sih bisa bahasa Jawa, beta sih bisa mau tanya teman dong menjelaskan juga pakai bahasa Jawa.
Kak Arafa waktu kelas 1 SMK ranking 2 dari belakang. Tapi waktu naik kelas 2, Kak Arafa improve kayak, ini kelas 1 kenapa beta begini nih, apa yang kurang, apa yang salah. Kak Arafa evaluasi dari kelas 1-nya. Alhamdulillah naik jadi 10 besar sampai kelas 3. Gitu. Cuman di SMK Telkom Malang itu sistem kelasnya berubah tiap tahun. Misal, kalau di SMA kan ada IPA sama IPS. Kalau di Kak Arafa sekolah ada jaringan sama programming. Jadi misal satu jurusan itu 10 kelas. Nanti waktu kamu kelas 1 bisa kamu satu kelas. Tapi nanti kelas 2 bisa kamu satu kelas dengan orang lain. Jadi dirombak tiap tahunnya. Enggak cuman sama orang-orang itu aja. Kalian bakal dirombak biar mengenal satu sama lain. Itu sih. Itu adaptasi tahun pertama aja yang susah. Karena kurangnya bersosialisasi dan komunikasi. Menjawab? Ada yang bertanya lagi? Tadi siapa madam? Iya, boleh. Motivasi apa ya? Ambisi sih. Jujur Kak Arafa sangat akui kalau di Al Khairat itu membangun kepribadiannya Kak Arafa buat selalu berambisi. Jadi saya boleh kalah satu sama lain. Katong kita harus lebih. Jangan puas sama keadaan yang sekarang. Bersyukur boleh, cuman katong kan tetap harus meningkatkan diri. Kayak jangan kalian punya pikiran, beta kayaknya sudah di sini nih, beta sudah nyaman di sini, sudah zona nyaman ini. Boleh, tapi jangan sampai itu jadi keterusan. Harus tetap improve diri, harus tetap menaikkan value diri sih. Kalau Kak Arafa kayak gitu. Kan pasti kayak, masa beta mentang sebelah ini bisa? Masa beta sih bisa? Kayak gitu sih. Lebih ke ambisnya. Ada lagi? Ini saya santai-santai saja. Masih ada waktu 4 menit ini. Ayo. Kak Arafa di sini santai-santai saja. Ayo boleh, silahkan. Apa? Sudah pasti matematika. Sudah pasti Kak Arafa punya mata pelajaran favorit matematika dan fisika. Kak Arafa jujur tidak suka menghafal. Sangat tidak suka menghafal. Mungkin ada yang suka menghafal, ada yang suka menghitung. Kak Arafa lebih suka menghitung daripada menghafal. Kak Arafa pelajaran IPS sama Ibu Din belajar IPS sama PKM kan ya? Kita nilainya paling busuk, paling jelek. Tapi alhamdulillah Kak Arafa bisa di matematika. Tiap orang tuh punya kelebihan sendiri. Jadi kalau ini dari Kak Arafa ya. Jadi misal ada orang yang bisa matematika, dia bisa lebih oke di hitungan tapi dia rendah di hafalan, itu nggak apa-apa, nggak ada salahnya. Mungkin nanti di tempat kerja kalian bisa lebih ke yang teknik daripada teori, kan tiap orang punya kesukaan masing-masing. Itu nggak apa-apa. Cuman karena dalam masa pelajaran kan kalian dituntut harus bisa ya, dituntut harus kalau bisa gini-gini karena itu udah ada kurikulumnya. Gitu. Cuma nanti kalau kalian tambah dewasa, tambah gede, itu bakal pemikiran itu pasti ada. Gak mungkin tiap orang itu perfect di segala hal. Pasti ada kekurangannya masing-masing. Jadi gitu. Ada lagi? Ada lagi? Masih bisa ini 2 menit, 2 pertanyaan. Silahkan. Belajar IT paling basic itu bisa mengoperasikan Microsoft, contoh Word. Minimal bisa Word, pakai Word, tools Word itu paling minimal. Terus kalau bisa mengerti bahasa Inggris. Soalnya di komputer kan mungkin kalau oke lah kalau kalian bisa setting di laptop atau PC setting bahasa Indonesia, tapi di dunia luar kan kita nggak tahu.
Jadi minimal bisa Microsoft Word, Excel, PPT itu paling basic, sama basicnya bahasa Inggris. Itu doang sih kalau menurut Kak Rafa ya. Ada lagi? Iya. Kak Rafa cita-cita apa? Alhamdulillah Kak Rafa cita-cita itu sebagai asesor. Apa itu asesor? Jadi yang ngecek orang-orang punya ujian bagian IT. Tapi alhamdulillah Kak Rafa sekarang jadi auditor. Auditor sama asesor itu sama saja, cuman Kak Rafa lebih ke audit suatu perusahaan. Kemarin Kak Rafa di Amun tuh habis audit Telkomsel di Parake. Jadi ya gitu ngecek kayak dong punya laptop. Jadi kan laptop itu udah sistem kalau ditinggalin itu dia bakal mati sendiri. Itu udah aktif belum? Takutnya nanti data-data di dalam laptop diambil orang, dilihat orang. Kayak gitu. Terus lihat layanan-pelayanan kayak misal kamu mau pergi Telkomsel nih, mau bikin kartu, mereka melayani dengan senyum apa enggak, dengan ramah apa enggak, gitu. Kak Rafa kerjanya kayak gitu. Sabar, tadi Kak Rafa mau sharing apa ya? Kak Rafa lupa. Nanti deh kalau ingat. Menjawab ke sini. Menjawab. Mau jadi auditor? Nanti kalau jadi auditor enak kok, enak. Cuman nggak tidur aja semalam. Gitu. Semuanya kan pasti dari risiko. Kalau kalian mau kerja yang lebih tinggi, ya kalian harus apa ya, merelakan mungkin jam tidur, mungkin keluarga. Jadi nggak bisa kalian memenuhi semua itu. Pasti ada yang direlakan. Gitu.